Nah, ini kita masuk ke rangkaian paralelnya. Ya, sama-sama gambarnya kita wakili dengan lampu-lampu ya. Terus kemudian yang di bawahnya ini adalah simbol-simbol pada rangkaian, ya, simbol R, simbol I dan simbol V ya. Kita tahu bahwasanya untuk menghitung hambatan pengganti paralel atau RP, kita tuliskan dalam sebuah persamaan yang mungkin kamu sudah tahu ya, yaitu 1 per RP ya, 1 per RP ya. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? 1 per RP, 1 per RP ya. Jadi ini masih dalam 1 per RP, itu hambatan pengganti paralel. Ini sama dengan 1 per R1 ditambah gitu ya, 1 per R2 iya, ditambah 1 per R3. Nah ya, ini dia ya, beda ya. Kalau di rangkaian seri untuk mencari pengganti hambatannya adalah R1 ditambah R2 tambah dengan R3. Sedangkan RP ataupun menghitung hambatan pengganti paralel yaitu RP, 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kuat arusnya I1, I2 dan I3? Nah, di sini kita lihat ada titik cabang ya. Ada titik cabang. Kita masuk kepada hukum Kirchhoff, bahwasanya menurut hukum Kirchhoff ya, jumlah I yang masuk ini sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Nah inilah keluar ya. Masuknya masuk di mana? Masuk di titik cabang, masuk ke titik cabang ya. Nah ini dia nih, di titik A nih, titik cabangnya ada di titik A, digambarkan di sini ya. Sedangkan yang masuk adalah I total ya, yang masuk adalah I total. Berarti I masuknya kita gantikan dengan I total, karena pada gambar dituliskanlah adalah I total. Sama dengan I keluar. Nah I keluar tuh I berapa aja nih yang dari titik A? Nanti ada I1, ada I2 ke sini, ada I3. Kita ulang ya. Yang keluar dari titik A, titik cabang A yaitu I1, I2 dan I3. Berarti yang keluarnya yaitu I1 ya. Berarti kita jumlahkan karena di situ penjelasan hukum Kirchhoff-nya adalah jumlah ya, jumlah. Berarti ini kita tambahkan I1 tambah I2 ditambah dengan I3. Nah itu dia ya, untuk kuat arus. Nah kemudian bagaimana dengan beda potensial ya, dengan beda potensial. Nah ini nih, ini digambarkan di sini adalah V total atau V aja boleh ya. Ya boleh. Ini boleh kita tambahkan gambar di sini ya. Kalau di sini udah jelas nih, cuman agak buram ya. Ini sebetulnya ada V1 di sini ya, tuh. Di sini ada V2, ada V3 ya. Apa maksud dari V1, V2 dan V3? Yaitu beda potensial yang diukur pada ujung-ujung R1 atau hambatan 1, atau boleh juga ini kita buat di sini. Nah, kadang-kadang ada kawat penghubung ya pada voltmeter di situ. Nah, V2 juga gitu. Ini. Nah, ini juga V3. Nah, dipasangkan. Iya. Ya. Ini ada V1, V2
dan V3. Dan di sini ada V. Nah, hubungannya bagaimana antara V1, V2, V3 dan V pada rangkaian paralel? Apakah sama dengan pada rangkaian seri? Ya. Nah, tidak sama. Jadi pada beda potensial ataupun tegangan pada rangkaian paralel, ya, V1-nya itu akan sama dengan V2 sama dengan V3, ya. Nah, ini sama dengan V. Nah, V di sini sama ini di sini, ya. Atau V total di sini pada gambar yang di bawah. Nah, itu ya. Jadi beda ya. Pada rangkaian seri, hambatan pengganti seri R1 tambah R2 tambah R3. Sedangkan pada rangkaian paralel, penulisannya adalah 1 per RP. Bukan RP, jadi bukan RP. Jadi nanti ketika ketemu RP, baru nanti kita cari RP-nya. Ya, biasanya dengan membalikan. Oke, nanti lihat bagaimana contoh soalnya mengerjakan untuk mendapatkan RP ya. Ya, jadi 1 per R1, 1 per R2, 1 per R3. Ya. Sedangkan kuat arusnya, ya, kuat arusnya yaitu I yang masuk pada titik cabang di sini ya, I pada titik A ya sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 ya. Sedangkan pada beda potensialnya yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Nah, inilah penjelasan tentang hubungan komponen listrik pada rangkaian paralel ya. Nanti kamu bisa bandingkan dengan rangkaian seri. Oke, paham? Oke. Nanti kita lihat bagaimana cara menghitung pada contoh soalnya. Oke. Terima kasih.